memang Prabowo ingin menunjukkan kinerjanya berdasarkan profesionalitas dan ingin membangun kinerja yang bagus kabinetnya, tidak orang-orang seperti ini yang diangkat. Kalau Prabowo berani, nih jempol buat saya akan bikin dia. Pak Prabowo berani Bang, tapi dukungan masyarakat masih kecil Bang, lemah Bang. Udahlah, ini harus berani. Kalau nggak berani nggak bakalan, saya bilang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mimbar Tube Channel, Herman Kadir Channel, Info TV Channel, Kabar Politik Channel, dan channel-channel perjuangan yang lain. Alhamdulillah pada kali ini saya tetap ditemani oleh Profesor Dr. Haji Herman Kadir. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, di tengah-tengah masyarakat walaupun terjadi berbagai macam bencana, tapi masih diramaikan ya dengan opini atau pandangan tentang reshuffle kabinet Pak Prabowo jilid 5. Ya, harapan sangat besar dari masyarakat ini bahwa reshuffle jilid 5 ini yang pertama diharapkan terjadi kinerja yang sangat meningkat. Yang kedua, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang bagus sehingga peluang-peluang kerja tumbuh dengan pesat. Yang ketiga, diharapkan juga terjadi stabilitas politik hingga tahun 2029. Harapan ini ya perlu kita kritisi dan perlu kita terus-menerus kita berikan masukan. Yang pertama, tentu para pengamat dan para politisi ya masih sanksi ya harapan kinerja yang sangat tinggi, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang bagus dan juga stabilitas politik ya mungkin bisa terjadi. Yang ketiga, yang poin 1, poin 2 sangat berat sekali. Kenapa demikian? Yang pertama, dari postur ya reshuffle, kalau kita lihat yang pertama adalah Jumhur Hidayat ya menjadi Menteri Lingkungan Hidup, Muhammad Qodari menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Dudung Abdurrahman Kepala Kantor Staf Presiden. Yang keempat, Abdul Qadir Karding Kepala Badan Karantina Nasional. Yang kelima, Hasan Nasbi menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Yang keenam, Hanif Faisal menjadi Menteri Koordinator Pangan. Ya. Yang pertama dari sisi ya postur ya person ini hanya satu yang masih sangat menggembirakan dan sangat optimis terjadi perubahan, yakni Bang ya Jumhur Hidayat Menteri Lingkungan Hidup. Ya diharapkan bisa terjadi perubahan pada konsensi-konsensi pengaturannya menjadi lebih baik lagi. Nah, justru masyarakat yang sangat berharap bahkan di respon di media sosial yang sangat diharapkan itu dan sangat viral itu adalah yang pertama seharusnya adalah Menteri ESDM ya, yakni ya Bahlil Lahadalia. Yang kedua itu ranking kedua adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit. Yang ketiga adalah Dandan Hindayana, Kepala Badan Gizi yang berkaitan dengan MBG. Ya. Kemudian kloter kedua ini adalah penanganan bencana dan bertanggung jawab kepada bencana yang masih belum tuntas. Yang pertama adalah Kepala BNPB Legend TNI Soehartoyo yang bertanggung jawab pada ya darurat bencana. Yang kedua adalah Menteri Lingkungan Hidup. Nah, ini sudah tadi diganti, yakni Jumhur Hidayat, sudah benar. Yang ketiga adalah Menteri Kehutanan. Nah, ini harusnya Raja Juli Antoni, segera diganti juga. Yang keempat adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Nah, ini saudara sekalian, harapan masyarakat masih belum puas dan juga belum tenang. Karena sepertinya
ya cengkraman oligarki dan cengkraman geng Solo itu masih kuat sekali. Yang kedua, harapan masyarakat tidak hanya terjadi stabilitas politik yang ketiga tadi itu, tapi di sini adalah terjadi pertumbuhan ekonomi dan terjadi peningkatan kinerja. Nah, ini sepertinya sangat berat sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya pergantian atau reshuffle jilid 5 ini ibarat kata itu adalah ganti baju tapi orangnya tetap. Maka nanti ini akhirnya menjadi ayak-ayak wae. Nah, begitu Bang ya. Nah, maka harapannya sebetulnya masyarakat ini utamanya ini adalah pembangunan ini tidak bertumpu lagi kepada hutang, peningkatan pajak, dan investasi. Karena 3 faktor utama kebijakan Pak Prabowo ini sama saja melanjutkan 10 tahun rezim Jokowi. Ya, yang tentu menjadikan sumber daya alam ini akhirnya terpusat kepada kapitalis oligarki. Sedangkan masyarakat hanya dikasih sisa-sisanya saja. Nah, kita nanti akan bedah ya dan akan kupas lebih dalam lagi. Barangkali ada jalan-jalan yang akan dipaparkan atau direkomendasikan oleh Profesor Dr. Haji Herman Kadir. Nah, itu Bang, 2 faktor Bang ya. Personnya sendiri ini masih sangat mengkhawatirkan dari masyarakat ini Bang. Yang kedua, inti dari reshuffle ini yakni terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi dan juga kinerja sepertinya berat Bang. Padahal situasi ekonomi sudah sangat menurun dan perang masih belum berhenti Bang. Jadi situasi sangat berat sekali. Nah, silakan Bang memberikan perspektifnya di tengah pesimis dari para peneliti, para pengamat atau juga masyarakat Bang. Apakah Abang juga pesimis atau ada jalan Bang? Nah, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Kadir Channel. Satu lagi. Mimbar Top Channel. Mimbar Top Channel. Info TV Channel. Info TV Channel. Dan Kabar Politik Channel. Dan Kabar Politik Channel. Dan channel-channel perjuangan yang lain. Dan channel-channel perjuangan yang lain. Nah, ini gini. Menteri Prabowo ini yang pertama kali pernah meresapel kabinet. Pertama dia menggantikan Menko Polhukam, yaitu Budi Gunawan diganti, Menpora Dito Aryo Tejo diganti, Menkyu Sri Mulyani diganti, Menteri 2M Kepala BP2MI Abdul Qadir Karding diganti, ya, Menteri Koperasi Budi Ari Setiabudi diganti. Iya. Terus kemarin tanggal 27 April kemarin 2026 beliau mengangkat menteri baru lagi. Iya. Ya. Iya. Yaitu Jumbur Hidayat, Hani Faisal Nuropik, Dudung Abdurrahman, Muhammad Kodori, Hasan Hasbi, dan Abdul Qadir Karding. Iya. Jadi diangkat lagi. Nah, reshuffle yang pertama ya itu kalau saya amatin penggantian saudara Budi Gunawan itu ada hubungannya dengan partai politik, yaitu PDIP. Nah, PDIP di dalam statement ketua umumnya mereka memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah. Artinya PDIP dalam hal ini tidak lagi tidak mau bergabung dengan kekuasaan pemerintah. Ya. Iya, Bang. Diganti. Iya. Si siapa? Budi Gunawan diganti. Nah, situ juga diganti Sri Mulyani ya. Nah, Sri Mulyani ini diganti juga sama
Menteri Keuangannya sekarang siapa namanya? Si siapa? Purbaya. Purbaya, Bang. Nah ini memang Sri Mulyani itu ada di kesannya dia adalah perpanjangan tangan dari Amerika. IMF, Bang. IMF. Ya, ada kesan di situ. Nah, ekonomi Indonesia banyak sekali menekankan kepada presiden, meminta kepada presiden untuk tidak mau lagi diatur oleh ini. Didikte lagi sama IMF. Karena keuangan negara kita, perekonomian negara kita selalu didikte sama IMF. Nah ini salah satu alasan memang Sri Mulyani ini harus diganti. Gitu. Karena dia dikesankan perpanjangan tangan IMF. Nah, Dito Aryo Tejo ini kan unsur Partai Golkar ya. Kalau saya ya biasalah. Karena kinerjanya Aryo Tejo ini tidak baik banget gitu loh. Tidak ada prestasi yang dipegang oleh dia selama dia menjadi Menpora itu. Dan tersandung kasus, Bang. Iya, tersandung kasus duit 40 miliar itu. Ya. Yang ada di KPK. Di Jaksa Agung. Nah, Abdul Khalil Karding ini juga diganti pada waktu itu karena dia ini apa ya, unsur partai PKB. Sementara dia bertentangan terus dengan Muhaimin selalu selaku ketua umum PKB gitu. Dan dia sekarang menjadi oposisi cuma. Nah inilah yang nggak disukain gitu loh. Tapi dia memang garis keras NU memang. Ini anak Abdul Khalil Karding ini. Garis keras NU dan dia diminta terus. Nah sekarang kemarin dia angkat lagi dia. Ya Abdul Khalil Karding untuk menjadi itu. Nah termasuk juga Menteri Koperasi ya Budi Ari ini unsur dari Partai Golkar. Artinya memang Golkar ingin ada pembaruan kader-kadernya gitu loh. Nah ini yang pertama ya. Ya. Resapel pertama. Nah resapel kedua masuklah Jumbur Hidayat ya jadi Menteri Lingkungan. Maksudnya Jumbur ini kalau saya lihat Prabowo ingin membuat sebagai penyeimbang. Artinya Prabowo ingin merangkul kelompok-kelompok oposisi. Bagaimanapun Jumbur Hidayat ini adalah dari dulu dari mahasiswa selalu berjuang, ya dalam pergerakan-pergerakannya selalu berjuang untuk kepentingan masyarakat. Nah dia tidak mau, dia selalu jadi oposisi. Nah diangkatnya ini untuk sebagai penyeimbang. Kenapa? Ya karena Jumbur ini adalah unsur dari oposisi. Terbukti yang hadir waktu pelantikan itu ada Rocky Gerung dan Saganda Nainggolan hadir. Ini tokoh-tokoh oposisi semua. Bahkan ketika di syukuran itu datang semua lagi. Hariman Sregar, ada Ahmad Yani dari Ketua Umum Pas Rumi, ada dari teman-teman pergerakan lah. Semua kumpul. Bergembira ria. Jumbur diangkat menjadi menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Jadi dia diangkat itu karena sebagai penyeimbang kalau saya lihat. Supaya ada kesan di masyarakat Presiden Prabowo ini merangkul semua tokoh masyarakat, baik tokoh oposisi, unsur partai politik, dan unsur dari lembaga-lembaga sosial masyarakat, ya, lembaga-lembaga keagamaan. Nah ini. Nah penggantian ini ya, termasuk Hanif Faisal Nurudin ini ya, diganti ya, dari Menteri Lingkungan Hidup diganti Jumbur Hidayat, terus Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Kepresidenan ya,
dari Watimpres menjadi Kepala Staf Presidenan. Muhammad Qudari diangkat sebagai Badan Komunikasi Pemerintah KSP. Tadinya ketua KSP-nya Muhammad Qudari diganti menjadi Kepala Badan Komunikasi ya. Hasan Hasbi, penasihat khusus Presiden ya di bidang komunikasi. Abdul Qadir Karding diangkat lagi menjadi Badan Karantina Indonesia. Nah ini saya sudah ceritakan tadi bahwa Presiden Prabowo di dalam reshuffle kabinet ini ingin membuat lebih kepada keseimbangan. Membagi kekuasaan ini untuk menyimbangin. Ya, menyimbangin. Saya tidak melihat lebih daripada masalah kinerja ya. Artinya jauh dari itu. Jauh, Bro. Jauh banget. Tidak. Kalau kinerja ya profesionalitas dong. Jumbur itu bukan ahli lingkungan dia. Dia selalu bergerak dalam bidang perburuhan dari dulu. Artinya dia lebih ahli kepada bidang perburuhan. Ya kan? Bang, sebelum Abang sampaikan, berarti Abang masih pesimis untuk kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Berarti hanya poin yang ketiga, Bang ya. Untuk stabilitas politik ya, Bang ya. Iya. Nah, kalau dari orang-orang ini apakah semakin juga membenarkan, Bang, pandangan masyarakat bahwa Prabowo ini komunikasinya buruk dan berpotensi terjadinya terjadinya turbulensi politik, Bang. Terbukti di situ, Bang. Dudung ini juga ahli dia KSP dan ahli menangani masalah. Yang kedua Hasan Nasbi, Bang. Yang ketiga ya, dua itu, Bang ya. Jadi untuk memperbaiki komunikasi istana gitu, Bang. Yang kedua Abang tadi Jumhur diangkat untuk keseimbangan politik. Berarti hanya itu kalau begitu, Bang. Iya. Jadi benar-benar dari sisi kinerja dan pertumbuhan ekonomi tidak masih berat. Sebagai profesionalitas tidak. Wah, ini saya buktikan kemarin ketika Hari Buruh Dunia, ya kan? Ya. Prabowo hadir bersama Jumhur di tengah aksi demo-demo para buruh. Dan sama Iqbal, Bang. Iya, Iqbal. Nah ini apa menandakan? Mau dilihat kan? Biasanya Hari Buruh mereka ini memaki-maki pemerintah. Dan tidak mau kalau presiden datang. Iya, dan mau. Biasa mereka memaki-maki pemerintah. Para buruh nih. Mencaci maki ini, tidak ini. Nah. Tidak pernah berpihak. Tapi kemarin coba. Jaketnya aja dibagikan. Hebat ini Prabowo. Bang. Jadi Prabowo, Presiden Prabowo ini, dia ingin mempertahankan kekuasaannya. Yang penting itu bukan kinerja ekonomi, yang penting kekuasaan bertahan terus. Dia tidak mau habisin ke orang Jokowi. Seperti Kapolri, seperti si Panglima ABRI, Jaksa Agung, nggak berani. Bang, apakah Kenapa? Jokowi itu masih sangat kuat. Gak mungkin Prabowo berani mengganti orang-orang yang posisi strategis ini. Berarti Bang, Abang tadi Bang, apa boleh dikatakan Bang, ini sama saja kalau begitu dengan transaksi politik Bang, untuk membeli oposisi dan mengendalikan geng Solo Bang. Apa seperti itu akhirnya Bang? Iya. Bisa sampai disimpulkan seperti itu Bang? Bisa. Karena apa? Karena ya bisa kita lihat lah. Ya. Berat kalau begitu Bang. Kalau memang Prabowo ingin menunjukkan kinerjanya berdasarkan profesionalitas dan ingin membangun kinerja yang bagus kabinetnya, tidak orang-orang seperti ini yang diangkat. Banyak sekali orang-orang hebat di luar orang kabinet yang ada ini untuk pos-pos yang banyak sekali yang ahli lingkungan itu. Banyak orang-orang hebat, tokoh-tokoh LSM itu ahli lingkungan hidup. Jumro ahli apa? Ya. Yang saya ini kan sedikit agak bagus kinerja Menteri Keuangan Purbaya ini. Agak mendingan lah. Ya, Purbaya ini bagus kinerjanya. Artinya memang dia ingin membangun ekonomi negara. Dan dia berani menghadapi
Kritik Iya, Bang. berani dia. Dan dia ini baru satu ini menteri yang menonjol menurut saya. Ya, artinya menonjol kinerjanya gitu dan memang melihatkan komitmennya kepada bangsa dan negara ini. Dia ingin memperbaiki ekonomi negara ini. Baru satu menteri ini, yang lainnya Jadi menteri kepentingan itu politik Bang, semua. menteri ini memang susah Bang. Kalau dia menonjol, nanti keselio langsung dicopot Bang. Dia, Tapi kalau tidak menonjol, kinerjanya tidak nampak, dicopot juga Bang. nah ini kan contoh Prabowo, Perubahan ini kan, Perubahan ini kan mau diganti-ganti nih, diusulkan nih. Ya. Kenapa dia menghantam? Hmm. Si LBP aja dihantam, dia nggak berani dia. Ya. Wus, kereta cepat, Ya. dikritik sama dia. Lo yang utang government kok, perusahaan yang utang. Kenapa negara harus membiayai? Coba. Berani tuh. Nah ini yang kita butuh menteri-menteri yang berani seperti ini. Bukan menteri-menteri penjilat. Ini kita ini mengerikan sekali. Memang Ya Bang. dari dulu kita punya menteri-menteri ini senang sebagai penjilat. Bagaimana mereka mempertahankan kedudukannya. Bukan memperbaiki kinerjanya, memperbaiki pembangunan ini gitu. Ya, berikutnya Bang. Kalau analisa dan kesimpulan Abang tadi itu semakin membenarkan Bang ya anggapan masyarakat dan juga para pengamat-pengamat politik ya. Nah, bahwa Pak Prabowo ini ya memang ya ini yang di masyarakat Bang ya. Nah, Pak Prabowo ini memang menjadi presiden karena diangkat Pak Jokowi. Begitu Bang ya. Nah, maka dia harus balas budi. Nah, kalau Abang tadi ini memang keseimbangan politik, ya berarti Pak Prabowo ini adalah membeli Pak Jokowi dan membeli oposisi. Bukan rakyat yang sebenarnya loh Bang ya. Secara umum ini hanya sebagian oposisi itu Bang. Nah, sehingga diharapkan terkendali. Nah, kalau begitu berarti Pak Prabowo ini masih di dalam sandra sebagian dari oposisi dan geng Solo Bang. Nah, Abang punya jalan nggak Bang? Bagaimana Bang untuk memecahkan ini Bang, keluar dari sandra ini Bang? Gitu. Karena kalau enggak dia akan jatuh gitu Bang. Jadi gini, Ya. di dalam Undang-Undang Dasar kita sudah jelas, ya, Presiden adalah pemegang otoritas tertinggi Republik ini. Itu Baik Panglima ABRI, kepolisian negara Indonesia, main seluruhnya dikuasai oleh seorang presiden. Jadi dia mempunyai otoritas penuh. Kalau saya jadi Ya. Prabowo, ya. saya tidak peduli. Saya ganti semua orang-orang Jokowi. Saya ganti semua tokoh-tokoh partai politik. Saya angkat orang-orang profesional. Profesional full Bang ya. Full. Terjadi sebuah perubahan besar. Iya. Tapi itulah tadi saya bilang. Tapi kan resikonya Undang-Undang berat. Dasar Negara Republik Indonesia ini, ya, kekuatan parlemen itu masih tinggi. Jadi kalau Presiden Prabowo tidak mengangkat teman-teman dari partai politik lain yang ada Ya. kekuatan di DPR itu, berbahaya buat dia. Langsung dia Bisa di-impeachment langsung. Dicari alasannya dan langsung dibikin impeachment. banyak sekali janjinya itu Bang. Ya. Iya, itu tadi saya bilang tadi, karena Undang-Undang Dasar 45 memberikan peluang Ya. kekuasaan kepada parlemen. Sangat tinggi sekali. Dan menurut saya ini harus dirubah Undang-Undang 45 ini. Tapi Bang, Jadi ketika Amin Rais waktu itu jadi ketua MPR, dia dirobahnya supaya parlemen itu kuat. Nah inilah terjadi sekarang. Memang parlemen kuat. Tapi apa akibatnya? Mengangkat orang kucing dalam karung. Iya kan? Bukan orang-orang yang profesional, bukan orang yang canggih. Bang, itu profesional Bang, tetap dari partai. Sedangkan Pak Prabowo ini Bang, dia kan partai gemuk ini Bang. Tetap dari partai tapi yang profesional Bang.
Iya. Itu bisa selamat dia. Tapi kan tidak nyatanya sekarang orang-orang partai yang dekat sama ketua umum partai. Jadi ditentukan oleh partai. Iya, tapi partainya mengusulkan orang-orang yang dekat dia yang bisa menjelek ketua umum partai. Bukan orang-orang yang kinerjanya bagus. Berarti kembali lagi wani piro. Iya, wani piro, nomor piro, wani piro, NPWP ujung-ujungnya. Susah kita sekarang nih. Ya. Bang, sedikit lagi Bang. Ini yang berseliweran ini Bang ya. Apakah sampai seberat itu Sandra kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo? Sampai ada obrolan di warung kopi loh. Pak Prabowo itu ketika sekarang ini beratnya itu menanggung ini dianggap masyarakat tidak tahu dan tidak mau tahu gitu Bang. Dia ini dengan Pak Jokowi itu selorohannya di warung kopi itu, Pak Jokowi saya ini jadikan presiden 2 hari saja enggak apa-apa. 2 bulan saja enggak apa-apa. Itu siapa yang jadi oposisi yang lari ke Rusia itu siapa, ibu apa tuh namanya? Koni. Ibu Koni. Itu benar itu. Oh gitu Bang. Ibu Koni itu bukan orang sembarangan. Dia dapat informasi itu A1 lah, nggak mungkin lah. Berarti memang berat ini Bang. Berat, bahkan pada pun mau dijanjikan menurut Ibu Koni 2 tahun presiden, mau diangkat anaknya jadi presiden. Karena Jokowi ingin berkuasa terus. Ya itu cerita Ibu Koni bukan cerita sembarangan. Sampai dia kabur ke Rusia itu bukan arti apa-apa. Berarti omongannya itu benar. Itu luar biasa itu. Ibu Koni itu berani membongkar peristiwa politik yang luar biasa dan sangat luar biasa. Terakhir Bang, saya melanjutkan pertanyaan untuk Abang. Tadi kan ada jalan itu Bang, Pak Prabowo ini. Dia berkuasa penuh kepada kepolisian, kepada panglima, kepada pemerintahan Bang ya. Maka dia ganti total profesional. Maka ada tekanan dari parlemen. Ancam balik Bang parlemen. Kamu akan saya bubarkan. Itu. Bagaimana Bang? Harus begitu. Menurut Prabowo harus berani seperti itu. Kalau dia ada konstitusinya itu. Tidak segampang itu impeachment. Loh, bukan. Nanti kuncinya ada di Mahkamah Konstitusi. Ya taruhlah Bang, Gitu. dia kan diancam impeachment. Ini Pak, yang namanya impeachment itu tidak gampang. Ya. Pertama harus dibentuk pansus dulu di DPR. Ya. Pansus ini menilai ini. Kalau benar Prabowo ini melanggar hukum, ya, baru bisa diputus paripurna impeachment. Nah impeachment ini, putusan impeachment yang paripurna ini juga harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi lagi. Melalui sidang Mahkamah Konstitusi, ya kan? Iya. Nah hakim-hakim mereka kan ada orang presiden. Iya. Ada unsur dari Mahkamah Agung. DPR kan cuma 3. Ya kan dari 9 hakim ini. Masih kuat sebenarnya. Masih kuat ya. Iya. Menurut saya Prabowo itu tidak perlu takut untuk Terus kalau diancam sidang istimewa Bang? Dasarnya apa? Kayak Gus Dur. Jadi itu. gini, kalau Gus Dur bisa dibuktikan melanggar konstitusi. Kalau dia bisa dibuktikan melanggar konstitusi, baru bisa di impeachment. Nah makanya kita ini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun perjalanan Presiden Prabowo ini tidak mengalami perkembangan apa-apa. Karena begitu kuat tadi sandranya. Iya, tersandra. Presiden kita ini tersandra. Tapi oleh tetap ada peluang kekuatan besar politik yang tadi, ada Bang, ya? di Indonesia ini. Tapi tetap ada peluang besar Bang. Ada. Dia harus berani. Kalau Prabowo berani, nih jempol buat saya. Saya akan bikin dia. Pak Prabowo berani Bang, tapi dukungan masyarakat masih kecil Bang, lemah Bang. Udahlah, ini harus berani. Kalau nggak berani nggak bakalan. Saya bilang. Gitu ya. Apa Prabowo ini? Itulah aku bilang tadi. Bukan macan Asia lagi.
sekarang menjadi meong Asia. Harusnya dia Macan udah jadi meong. harusnya belajar kepada Aduh. Iran ini Bang ya, beliau Bang ya. Oh iya, itu Iran dong. Lihat dong prinsip. Iran itu memegang prinsip. Tapi Abang jangan bilang Tapi begitu. jangan salah. Kenapa? Abang jangan bilang begitu, nanti Abang disuruh ke Iran, jangan ke sini lagi, kabur. Kalau saya kan dosen, artinya saya ini bicara sesuai dengan kapasitas keilmuan, Allah. informasi. Jadi Iya kan? konstruktif. Iya, Bang, ya. konstruktif, bukan asal ngomong aja. Itu ada kajian-kajian. Tapi Abang hukumnya. agak satir itu Abang tadi itu. Gitu Bang. Kalau Abang satir kata Prabowo, udah kamu sana ke Yaman atau ke Iran aja. Suruh ke Yaman, perang, waduh. Inilah aku Tidak benar bilang, itu, Pak jadi nggak Prabowo, Bang, benar. Nggak usah, seharusnya nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Inilah kelemahan-kelemahan presiden kita ya, Prabowo ini ya seperti itu. Itu berarti Dia belum selip berarti itu Bang ya. selip. Oh. Cuman saya sukanya dari dulu saya ini pengagum beliau. Ketika saya mahasiswa. Abang itu mengkritik keras tapi kok kagum sama Iya, dia. Katanya karena- dia sudah. Dia tuh tentara tulen. Saya ini kan anak tentara. Oh gitu ya. Karena saya Iya, suka sama tentara-tentara pejuang ini. Perjuangan ini berjuang, berani tempur dia. Dia ada keislamannya, ada nasionalismenya, Iya. ada Kopassus juga Bang. Dia tuh bertempur di Timur-Timur. Bukannya kayak sembunyi. Ya jauh, SBY enggak kayak dia. Luhut Bang. Luhut apalagi. Ini Prabowo ini orang tempur. Tempur ya. Jadi saya ini pengagum dia karena dia orang tempur. Jadi memang orang tempur itu tidak bermain politik, terlalu polos, jujur. Ya kayak gini lah dia. Yang penting gua presiden katanya. Dia harus jujur kepada Iya. geng Solo. Iya gitu. Dia bilang itu kemarin tuh coba. Allah Akbar ya. Banyak sekali. Dia kenapa kepolosan dia? Rata-rata orang gitu. Dia ini nggak jauh beda sama Habibie. Polos, seorang engineering kan. Tidak bermain politik. Nah, Prabowo ini gitu. Nah, dia sekarang Pak Prabowo ini mencoba ingin bermain politik dengan baik. Dengan dia belajar dari Jokowi. Bagaimana mempertahankan kekuasaan bisa 2 periode. Belajar dari SBY bagaimana bisa mempertahankan. Jadi kan sudah berapa kali calon presiden kalah terus. Kalau nggak ada Jokowi nggak bakal jadi presiden. Allah Akbar. Ini nggak main-main, ini Jokowi jangan, walaupun Jokowi itu dituduh ijazah palsu, tapi kekuatannya luar biasa itu. Kok bayangin aja seorang ijazah palsu, ijazah orang nggak pernah sekolah bisa jadi presiden Republik ini. Ini kan ngeri kan. Kenapa? Itulah kehebatan Jokowi. Aku salut sama Jokowi kalau dalam hal ini. Memang dia jago bermain. Dia pura-pura aja blow on itu jenius itu. Jenius politik gitu. Prabowo tuh kelihatan juga kayak orang blow on kan. Padahal enggak, orang benci ini padahal itu orang otaknya Jokowi itu otak jenius politik. Kalau saya lihat. Dia itu jenius politik Jokowi itu. Bayangin profesor doktor berapa banyak di Republik ini. Jenderal-jenderal bintang 4 berapa banyak di Republik ini. Tunduk semua sama dia. Oh bayangin aja. Apa nggak jenis politik itu? Sawan ke Solo lagi. Wah, hari ini Ya. ratusan tiap hari orang ke rumahnya. Dikasihnya uang tuh. Allah. 100.000, 200.000. Dia kasih sedekah. Pak Jokowi itu kalau pribadinya dia royal dia. Memberikan sedekah. Gimana nggak orang banyak mencintai dia? Orang Indonesia ini Pak, semua anggota-anggota DPR itu kalau nggak beli suara nggak bakalan Pak. Wani Piro, nomor Piro, Allah. NPWP. Jadi DPR karena nomor Piro, Wani Piro tadi. Ya, Bang. Gimana? Closing statement, Bang. Ya. 5 menit, Bang. Atau 3 menit, Bang. Dengan situasi seperti itu, Bang.
masih ada harapan tentu Bang. Nah, bagaimana harapan ini bisa terwujud dan ada jalan bagi rezim Prabowo Gibran ini untuk bisa lurus ya kepada konstitusi dan berpihak kepada rakyat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan ya harapan masyarakat. Bagaimana Bang? Jadi gini, kalau untuk itu ya Presiden Prabowo harus memperbaiki kinerja menteri-menterinya. Kenapa? Ujung tombak pemerintahan ini ada pada menterinya. Karena mereka lah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya. Sebenarnya bisa. Ya. Dia harus menekankan pada menteri-menterinya untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat. Ya. Kepentingan bangsa dan negara. Ini yang saya udah salut sama Prabowo nih. Saya akan berantas korupsi-korupsi ini. Koruptor-koruptor ini dia bilang. Itu Pak. Dalam sejarah presiden Indonesia baru hanya Prabowo berani ngomong gitu Pak. Presiden lain gak ada yang berani. Prabowo yang berani. Artinya apa? Dia nggak korupsi. Orang kalau berani menyatakan itu Pak, Ya. artinya dirinya tidak korupsi. Sama kayak teman-teman saya di DPR itu Pak. Dulu waktu saya di DPR, teman-teman yang berani ngomong itu nggak korupsi dia, karena dia berani ngomong. Nah, yang diam-diam ini, totok tangkap KPK. Korupsi. Ini yang berbahaya. Tapi saya sudah cukup bagus lah. Pemberantasan korupsi adalah prioritas Prabowo. Kenapa? Pak, bayangin Pak. APBN kita sekarang ini 3.200 triliun setiap tahun. Zaman saya dulu 2.200 triliun APBN. Yang sampai ke masyarakat itu hanya 10%, Pak. Bapak bayangin aja. Kemana ya perginya? Sebenarnya untuk perbaiki negeri ini cukup. Pejabatnya gak korupsi aja. Cukup itu aja. Jujur dan tidak korupsi. Termasuk pengusaha-pengusahanya jujur dan tidak korupsi. Ini kan sekarang aset negara dikemplang. Bapak bayangin berapa juta hektar tanah kita diambil oleh cukong-cukong itu. Sekarang dirampok lagi sama Pak Bau. Diminta sama Pak, suruh kembaliin semua. Mereka bangun kebun sawit sekian ribu hektar, 60.000 hektar, 100.000 hektar. Bapak bayangin Pak. Saya dulu pernah panja jadi BPN, panja masalah panja undang-undang pertanahan. Saya menolak undang-undang itu kalau ada tidak dibatasi hak guna usaha BUMN itu. Mangin, undang-undang dibikin hak guna usaha tanpa batas. Bapak bayangin bagaimana nanti negara ini kalau dikuasai negara kita, tanah-tanah kita itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar. Bayangin, satu perusahaan bisa menguasai 5 juta hektar tanah di Republik ini. Kan kurang ajar itu. Udah gak benar, Pak. 5 juta hektar itu berapa, Pak? Udah satu kabupaten itu. Bisa bikin pemerintahan dia. Nah, inilah yang saya suka sama Prabowo ini. Dia ingin memberantas. Dan sekarang itu udah terjadi tuh. Banyak orang-orang yang merampok tanah negara itu diambil kembali. Yang jadi kebun sawit itu diambil kembali. Ini tapi baru dapat, saya dengar baru dapat berapa juta hektar itu. Itu harus dikembaliin ke negara. Hampir 3.000 Bang. 3.000. Iya. Itu harus kembali Pak. 3 juta Bang. 3 juta hektar. 3 juta hektar. Sorry, Bang. Itu puluhan juta Pak tanah kita. Negara dirampok sama konglomerat itu. Sekarang ini semua tuh konglomerat itu pada
Kalau nggak kembali saya tangkap kamu, kata Prabowo. Dia perintahkan Jaksa Agung. Si sama Jampitusnya itu, Pak. Siapa namanya itu Jampitus itu? Bagus itu Jampitus itu. Jampitus itu kan pernah kejadian itu. Diserang sama polisi. Dijaga sama tentara, sama Prabowo, perintah. Karena dia mau menghantam koruptor-koruptor ini yang di-backing oleh lembaga lain. Ngeri kita, Pak. Bayangin, Ferdi itu, Jampitus itu diserang, Pak. Sekarang dikawal sama Kopassus, Jampitus itu. Kebetulan dia junior saya di SMA 1 Jambi dulu. Junior saya seniornya. Itu adik kelas saya. Hebat anak itu emang. Nah itu. Jadi memang kita ini sudah, negara ini sudah dijarah sama oligarki ini. Dan itu Jokowi tahu itu, maka dirangkul terus kan, supaya dapat kekuasaan terus. Pak Haji. Jangan kita negara ini diatur terus sama oligarki. Waduh, rusak udah. Nah, Prabowo adalah presiden yang tidak mau diatur oleh oligarki. Ya, itu saya suka. Itu kelebihan mereka, Pak Prabowo ini. Ya, netizen sekalian, luar biasa ya. Jadi yang perlu saya tegaskan lagi, yang pertama tentu ya Pak Prabowo jangan sampai ya memiliki pemikiran yang negatif terhadap ya para advokat, para guru besar, para ulama, para habaib, dan juga para peneliti, para politisi yang terus-menerus memberikan masukan, rekomendasi, bahkan melakukan kritik yang sangat keras ya. Kenapa? Karena satu, negeri kita sudah sangat jelas-jelas tadi ini dikuasai oleh para pejabat-pejabat yang menjadi kepanjangan dari oligarki atau juga asing dan asing yang menjadikan ya kebijakan negara kita sekarang bertumpu kepada hutang, investasi, dan pajak. Sehingga menjadikan sumber daya alam hampir 80% lebih itu dikuasai oleh mereka segelintir orang, dan masyarakat hanya diberi sisa-sisanya saja. Yang kedua, Pak Prabowo jangan sampai takut, maka harus melakukan sebuah perubahan yang mendasar, yakni mengganti ya para menteri dan pejabat yang mereka itu menjadi kepanjangan tanganan dari oligarki atau mereka memang menggarong ya uang rakyat atau APBN. Dan tentu juga merubah ya kebijakan yang bertumpu kepada ya hutang, pajak, dan investasi dirubah ya, yang disampaikan oleh beliau bahwa pengelolaan sumber daya alam ini ya dikelola secara mandiri oleh negara untuk APBN surplus ya. Kita bisa ya hitungkan bahwa pengelolaan laut bisa minimal menghasilkan 1.000 triliun per tahun. Demikian juga hutan bisa 1.000 triliun per tahun. Batu bara bisa minimal 3.000 triliun per tahun. Sehingga APBN kita ini minimal 7.000 triliun. Nah, kebijakan ini tentu menghadapi tantangan. Ya, tantangan impeachment dan akan dimakzulkan. Maka ditegaskan oleh beliau jangan takut ya Pak Prabowo ini, karena bisa mengancam balik untuk membubarkan DPR ya, atau juga masih ada kekuatan politik yang dipegang oleh Pak Prabowo ya. Kalau semuanya ini dilakukan, insya Allah negara kita ini ada di dalam ya selalu ketaatan kepada Allah, ada di dalam keadilan dan berpihak kepada rakyat. Nah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT ya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka ya. Barang siapa yang dia tidak mengingat Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT, maka Allah akan menimpahkan dada yang sesak ya, atau menimpahkan kerusakan kepada mereka. Ya, subhanallah. Ini adalah peringatan Allah SWT. Ya, oleh karena itu ya kita tunggu ya perjuangan dan
pengorbanan Pak Prabowo ini untuk mewujudkan harapan rakyat, yakni tegak keadilan, kesejahteraan, dan berpihak kepada rakyat di dalam naungan ketaatan kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.